Kali ini kita akan membahas tentang array numerik. Array itu adalah kumpulan angka dengan urutan atau kumpulan angka yang disusun dengan urutan tertentu. Ini sebuah contoh seperti ini. Ini ada satu variabel yang isinya array. Misalkan ini x, dia berisi 0436 0436. Nah ini kalau kita enter, nah ini ada satu variabel namanya x, isinya ada 4. Nah ini ada 4 nilai, berarti dia merupakan array. Sebenarnya tanpa koma pun bisa. Ini tanpa koma pun bisa, 0, spasi 4, 3, 36. Nah tanpa spasi pun juga bisa, tetapi untuk memudahkan dalam membacanya sebaiknya pakai koma. Nah array ini bisa kita jumlahkan satu dengan yang lainnya asalkan jumlahnya sama, jumlah elemennya sama. Kalau baris ya sama baris, jangan sampai baris dengan kolom. Sebagai contoh y ini kita ganti ya, kita ganti 6340 6,340. Nah y sudah di replace dengan ini ya, jadi x nya 0436, y nya 6340. Coba kita panggil lagi ini. Nah ini x sama y itu bisa kita jumlahkan. Misalkan kita kasih variabel z, itu adalah penjumlahan array x tambah array y. 6, ini 7, ini 7, ini 6 jumlah. Nah sebenarnya array pun bisa juga tanpa ini, tanpa kurung kotak. Ini kan tadi array kita tulis dengan kurung kotak, misalkan pakai kurung ini juga bisa. 2, 3, 4, 5 ini nggak bisa dengan, harus dengan kurung kotak ya. Tulisan array untuk kasus ini harus dengan menggunakan kurung kotak ini, jangan gunakan yang kurung biasa. Nah kalau misalnya tanpa kurung bisa nggak, kita coba 1, 2, 3, 4. Nah ini tidak bisa karena koma itu akan dibaca oleh MATLAB bahwa kita itu menulis perintah selanjutnya. Jadi 2 ini sebenarnya seperti ini, A sama dengan 1, kemudian 2 itu di baris bawahnya, 3 di baris bawahnya, 4 di baris bawahnya. Nah ini untuk menulis dalam satu baris kan kita bisa gunakan koma, sehingga ini hasilnya itu A1, kemudian answer 2, 3, 4. Nah ini tidak bisa, harus menggunakan kurung kotak ya. Nah kemudian kalau misalkan arraynya, susunannya dalam array itu merupakan angka-angka yang disusun dengan jarak yang atau spasi tertentu, kita bisa gunakan titik 2. Misalkan kita mau nulis O sama dengan 0,2 dengan increment atau spasi 0,1 sampai 10 misalnya gini. Nah ini nanti akan membentuk sebuah array dari 0 sampai 10 dengan spasi 0,1, enggak 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 sampai nilainya terakhir adalah 10. Kita lihat. Nah ini sekali lagi, jadi ada ini O itu ada 101 elemen, jadi 101 angka yang terdiri dari, maksudnya disusun secara satu baris. Nah itu untuk membuat array, tapi dengan spasi tertentu. Kita tidak perlu menuliskan satu persatu, tapi kita bisa gunakan titik 2 tadi. Nah kalau ini sepertinya bisa ini, coba kita tulis A. Kalau ini kayaknya bisa dalam kurung ini, misalkan saya 10 ya. Kalau ya pakai yang titik 2 ini bisa tanpa kurung, tapi untuk yang angka satu persatu itu harus menggunakan
kurung kotaknya. Kurung kotak apa bahasa Inggrisnya nggak tahu saya. Ini kalau tanpa kurung pun juga bisa. Nah, jadi kalau menggunakan spasi tertentu, ini secara default kalau tidak menggunakan spasi, MATLAB akan menghitung spasinya 1. Ini kalau seperti ini bisa kita simpan dalam sebuah matriks itu tanpa menggunakan tanda kurung. Nah, sebagai contoh tadi kita sudah tulis U-nya itu yang 101 ya, yang U 101 elemen. Nah, ini mau kita hitung W itu adalah 5 kalikan sin U. Nah, berarti ini tiap-tiap elemen nanti akan dihitung. Berarti nanti W itu juga akan terdiri dari 101 elemen, dimana merupakan perkalian antara 5 dengan sin elemen itu. Kita lihat yang W itu juga 101. Ini merupakan perkalian dengan sin. Jadi 5 sin U. Nah, kemudian dengan adanya array itu kita juga bisa melakukan indeks. Artinya kita bisa mengindeks, mencari pada elemen tertentu. Misalkan kita mau cari elemen U tadi kan banyak ya. Misalkan U tadi kan 001, 002, 03 sampai seterusnya. Nah, ini kita bisa indeks. Kita cari di variabel U tetapi elemen ke nomor 7. Nah, ini hasilnya berapa? 0,6. Karena dimulai dari 0 kan. 0 itu 1, 0,1, 2, 0,2, 3, 0,4, 4, 0,5, 5, 0,6, 6, 0, bisa 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Nah, 0,6 itu adalah elemen atau urutan ke 7. Nah, bisa juga kita mengetahui berapa panjang atau jumlah elemen dalam variabel U dengan sintak length. Nah, panjang ini adalah fungsi, jadi kita harus menggunakan tanda kurung. Nah, ini adalah length. Array-nya array yang mana? Array yang kita mau ukur panjangnya atau jumlah elemennya adalah elemen U, array U, berarti kita ini tik U. Nah, ada 101 elemen. Nah, sebelumnya tadi kita sudah mengetik seperti ini, misalkan S sama dengan ini 1, 2, 3, 4, ini sebagai contoh. Itu kan terdiri dari satu baris, 1, 2, 3, 4. Nah, kalau mau pengen kolom itu kita bisa gunakan titik koma, semikolon, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini berarti dalam satu kolom terdiri banyak baris. Kalau ini banyak baris terdiri satu kolom. Nah, ini kalau S ditambahkan dengan X itu tidak bisa karena baris ditambah dengan kolom. Tidak bisa karena ukurannya beda, ukurannya harus sama. Kalau ini satu baris ya ini harus satu baris. Ini jumlahnya elemen ada 5, ini juga harus elemennya 5. Ya, semoga kalau misalkan K itu merupakan ini satu baris juga, 1, 2, 3, 4, 5, tidak ada 5 elemen. Nah, ini bisa dijumlahkan antara S dengan K. S tambah K. Nah, bisa kita jumlahkan karena ukurannya sama. Nah, jadi tadi ini membuat satu baris, kalau semikolon dia membuat berbeda kolom. Ini ada fungsi length untuk mengetahui panjang atau jumlah elemen. Oke, demikian pengenalan tentang array. Sampai ketemu di video selanjutnya.